Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Beta ajak ketemu semua, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang ada atau yang sempat buka firman Tuhan ini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, silakan duduk kembali. Pak mau saudara semua. Sekali lagi, shalom. Ya. Kalau misalnya kita bertanya kepada Bapak Mama, teman-teman semua, saudara semua saat ini, pertanyaannya adalah, mengapa orang tidak bersyukur? Kira-kira jawabannya apa? Mengapa orang tidak bersyukur? Beta yakin pasti ada yang tahu jawabannya, tapi malu untuk kasih tahu karena takut salah. Atau ada yang memang tidak tahu ya, kenapa orang tidak bersyukur ya. Tapi yang pasti, dalam hidup ini kita sering ketemu dengan orang yang tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur, sehingga kadang-kadang orang bilang, ini orang ini kesan tahu terima kasih gitu ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu apalah begitu segala macam gitu ya. Tapi beta ada, ketika beta cari-cari tentang jawaban dari pertanyaan ini, beta ketemu minimal ada 5 jawaban kenapa orang tidak bersyukur. Yang pertama, orang merasa berhak dan pantas untuk mendapat segalanya. Dia merasa bahwa ini haknya beta pantas dapat seperti ini. Ya. Beta pantas dilakukan menerima kebaikan, beta pantas menerima penghargaan, beta pantas menerima segala yang baik gitu ya. Beta berhak untuk itu. Nah, kalau ketika orang berpikir demikian, maka dia sulit untuk bersyukur. Yang kedua, kenapa orang tidak bersyukur? Karena dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Maka sering kotong dengar orang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Dia sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dan semua, tetapi dia tetap merasa bahwa selalu kurang gitu. Ada saja yang kurang dalam dia punya diri. Yang ketiga, tidak menyadari kebaikan yang diterima. Kenapa dia tidak sadar kebaikan yang diterima? Karena dia kurang berefleksi tentang hidupnya. Dia kurang waktu untuk duduk diam dan tenang tentang semua yang sudah didapatkan. Ada satu lagu Kidung Jemaat yang sering dinyanyikan, lagu itu bilang, hitunglah count your blessing ya. Hitunglah berkat-berkat yang sudah kau terima. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya gitu. Count your blessings. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Kita hanya bisa begitu kalau kita punya waktu duduk diam dan tenang. Teman, beta ilustrasi begini. Beta bilang kepada teman-teman, ketika lu punya masalah, lalu lu ada dalam pusaran masalah itu, lu datang untuk menyelesaikan masalah itu, lu ada di titik tengah dari masalah itu. Lalu beta bertanya kepada dia, kira-kira lu tahu tidak tentang hal-hal yang lain atau solusi dari masalah itu? Kalau lu ada di titik tengah, maka jawabannya adalah dia tidak tahu solusinya, karena dia ada di titik tengah. Kalau misalnya
Ini lihatin ada 3 bingkai foto besar di sini. Kalau kotong berdiri langsung tepat di depan bingkai atau lukisan, kita susah untuk menikmati lukisan itu. Kotong harus jauh dari lukisan baru kotong bisa nikmati. Kalau misalnya Om Denny punya lahan yang luas, tapi Om Denny tidak tahu berapa luas lahan itu. Kalau Om Denny datang di tengah-tengah lahan itu, lalu beta bertanya, Om Denny punya lahan kira-kira berapa hektar? Pasti Om Denny tidak tahu. Cara tahunya bagaimana? Harus keluar. Lalu mulai jalan keliling, baru tahu. Gitu ya. Nah, kita ini butuh waktu untuk tenang dan berefleksi. Alkitab ajar kita tentang Sabat, begitu ya, Sabat. Kalau teman-teman baca Mazmur itu di dalam beberapa Mazmur, teman-teman pasti ketemu ada kata 4 huruf, namanya Selah. Kadang-kadang orang baca Mazmur lalu dia bilang Selah, gitu ya, Selah. Apa Selah sebenarnya? Arti apa tuh Selah? Selah itu arti sama dengan pause. Jadi ketika orang bermazmur, ada saat di mana dia ketemu Selah, dia akan berhenti. Gitu. Baru dia baca lanjut lagi. Artinya dalam hidup kita ini, kita butuh waktu untuk berhenti sebentar, berefleksi, supaya kita tahu bersyukur. Nah, ini menjadi masalah yang sangat besar bagi kita di zaman sekarang dibanding orang tua dulu. Karena di zaman sekarang tuh super sibuknya luar biasa. Susah, terlalu sibuk. Ya, ini hari saya kotong janji jam berapa ya? Kotong datang jam berapa? Walaupun pasti setiap orang itu punya alasan untuk datang tepat waktu, punya alasan datang, orang bilang on time dan in time sebelum waktu, dan orang tetap punya alasan untuk datang terlambat. Karena semua punya kesibukan. Tapi kalau bertanya sekarang teman-teman, bapak mama semua di sini punya tidak waktu, sesibuk-sibuknya ketemu punya waktu berdiam diri dan merenung sebenarnya hidup ini sudah jalan sampai di mana. Ada satu buku dia tulis bilang begini, jika kamu sibuk, justru harus punya banyak waktu untuk berdoa. Semakin sibuk, harus semakin punya banyak waktu untuk berdoa. Nah, yang keempat, kenapa orang susah untuk bersyukur? Karena hidupnya itu terlalu banyak keluhan dan luka batin. Terlalu banyak trauma, terlalu banyak kepahitan dalam dirinya. Bagaimana dia mau bersyukur? Kalau hidup dengan segala sakit hati, amarah, dendam, kecewa, susah untuk bersyukur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, kenapa orang tidak bersyukur? Karena dia tidak terbentuk dalam lingkungan yang mengajari dia untuk bersyukur. Mungkin dia hidup dalam keluarga yang selalu penuh dengan bakal lain, mengeluh, kecewa. Dia hidup, mungkin keluarganya seperti itu, tapi dia tidak, di keluarga dia punya banyak teman yang seperti itu, jadi dia susah untuk bersyukur. Nah, itu minimal 5 alasan yang berketemukan kenapa orang susah untuk bersyukur. Ya. Nah, kotong kembali pada kotong punya bacaan ini. Di dalam cerita bacaan yang kotong baca tadi, ada cerita Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kalau kotong lihat dalam beberapa bacaan yang lain, di Matius 8 ayat 3, Markus 1:41, atau dalam bacaan-bacaan ada ayat-ayat yang lain, di situ diceritakan kalau Yesus sembuhkan orang kusta, dia ulurkan tangan dan jamah orang itu. Nah, ini sangat bertentangan dengan tradisi dan aturan ibadah ritual orang Yahudi. Orang kusta itu, kalau misalnya ada orang yang sakit kusta, dia dinyatakan kusta, dia harus keluar dari lingkungan, keluar dari kota, tinggal di luar kota, dan kalau misalnya dia jalan-jalan dan ketemu dengan orang lain, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Karena kalau orang yang tidak sakit kusta, bersentuhan dengan orang kusta, orang yang tidak sakit kusta itu akan menjadi najis. Nah, tapi dalam cerita yang tadi, Matius, Markus, dan ayat yang lain, justru Yesus menjamah orang kusta, dia tidak najis. Justru orang kusta itu sembuh. Nah, tetapi yang uniknya dalam cerita ketong ini, Lukas 17, ketika Yesus ketemu dengan orang kusta itu minta kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus tidak jamah orang kusta itu. Ada 10 orang kusta, dia tidak jamah. Justru dia hanya bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, dalam Imamat 14, aturan kalau orang itu dinyatakan sembuh dari satu penyakit apa termasuk kusta, dia harus tunjukkan diri kepada imam, dan imam yang akan periksa dia. Lalu imam menyatakan orang ini masih sudah sembuh atau tidak. Nah, ini yang unik. Jadi ini poin yang saya mau bagikan pada Bapak Mama teman-teman semua di malam hari ini. Ketika orang-orang 10 orang ini mendengar perkataan Yesus, dong langsung balik badan dan pergi. Pertanyaannya, kenapa dong percaya Yesus?
Mungkin dong pernah dengar bahwa Yesus itu berkuasa, bisa buat mujizat, langsung percaya. Nah, justru disinilah poin yang B mau sampaikan, baik ketong semua adalah 10 orang ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka orang yang percaya. Kalau ada indikasi, 9 orang itu adalah orang Yahudi, dan 1 orang itu adalah Samaria. Kalau yang Samaria jelas dituliskan, dia orang Samaria. Dan Yesus pakai istilah orang asing, karena pada saat itu, orang Yahudi dan Samaria, itu mereka bermusuhan. Nah, ini sekali lagi ini poin yang mau sampaikan bahwa 10 orang ini adalah orang yang beriman. Dari mana ketemu tahu mereka beriman? Karena mereka dengar perkataan Yesus, lalu mereka pergi. Dan yang kedua, mereka tahu aturan bahwa yang menyatakan seseorang itu tidak kusta adalah imam. Jadi tahu aturan itu, makanya dia langsung pergi. Nah, disinilah masalahnya yang beta mau sampaikan pada kita semua. Inilah masalahnya, yaitu tidak semua orang beriman yang disebut beriman atau beribadah atau sekarang kalau misalnya bergereja dan apapun itu orang yang tahu bersyukur. 9 orang ini mewakili orang-orang yang beriman, mungkin mewakili ketong yang sering rajin gereja, rajin melayani dan apapun itu tidak tahu bersyukur. Yang bersyukur hanya 1 orang yang Yesus sebut dia sebagai orang Samaria, dia yang kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak-bapak teman-teman semua, Tuhan Yesus pernah katakan begini, Allah Bapa di sorga itu memberikan hujan kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Memberikan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi kalau kita mengukur kehidupan seseorang atau berkat itu hanya dari sesuatu yang bersifat materi, ketong tersesat. Ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan yang tidak diberikan kepada semua orang. 1, apa berkat itu? 1, mengenal Allah secara pribadi. Itu tidak semua orang punya. Yang kedua, yang Yesus katakan kepada orang Samaria ini tidak dimiliki oleh 9 orang itu. Yaitu ketika orang Samaria datang kembali bersujud depan Yesus dan dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus, apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 19, Yesus katakan begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang yang disembuhkan, mereka hanya mengalami kesembuhan fisik, tapi tidak mengalami pemulihan rohani. Kalau ketong ini hanya sibuk dengan misalnya yang melayani Tuhan, atau aktivitas ritual ibadah, atau apapun perbuatan baik, ketong hanya sibuk di situ, kita tidak mengalami kesembuhan rohani. Nah, apa pentingnya perkataan Yesus kepada orang Samaria ini? Saya mau sampaikan secara cepat mengakhiri renungan malam ini. Kata menyelamatkan yang Yesus sebut imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani yang dipakai ditulis untuk menjelaskan perkataan Yesus dalam bahasa Yunani itu adalah sozo. Sozo itu dia punya arti 1, keselamatan rohani, yang kedua penyembuhan jasmani, yang ketiga kelepasan dari kuasa iblis atau bahaya, dan yang keempat pemulihan secara utuh, holistik. Jadi orang ini ketika dia kembali datang kepada Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mengalami keselamatan rohani. Makanya Yesus katakan imanmu telah zozo, menyelamatkan engkau. Yang kedua, dia mengalami kesembuhan jasmani. Ya jelas-jelas dia sembuh jasmani, maka datang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia terlepas dari kuasa iblis atau bahaya. Dan yang keempat, secara holistik, itu roh, jiwa, tubuh, dia dipulihkan. Nah, inilah akibat, dampak dari bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia mengalami semua ini. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang pertama dia tahu bahwa kebaikan yang dia terima, itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak terikat kepada berkat, tapi kepada sumber berkat. Nah, masalahnya ketong ini, ketong seringkali datang kepada Tuhan mencari berkat. Sekarang bertanya, ketong jujur, misalnya jawab jujur ya. Besok ini hari Minggu. Misalnya ketong pergi ke gereja, lalu Pak Pendeta yang pimpin kebaktian, ibadat, ataupun misalnya ketong dengar Tuhan bilang kepada kita begini, lu besok pergi gereja, tidak ada satupun berkat yang berkasih di lu. Kira-kira ketong masuk pergi gereja atau tidak? Tuhan kasih berkat dan sudah minggu depan sabar pi. Gitu ya. Berarti ketong pergi hanya cari berkat gitu.
Yang kedua, kenapa orang bersyukur? Karena dia punya hati yang peka, dia rendah hati. Dan dia mau bersyukur. Dan biasanya ada orang yang bersyukur itu karena dia pernah mengalami kehilangan sesuatu. Ya. Beta cukup yakin ya, kalau misalnya di antara ketong di sini, ketong ini tahu bahwa 20 tahun lagi hidup kita akan aman-aman saja, tidak ada masalah apapun, kita berkelimpahan dalam segala sesuatu, kita punya banyak harta, punya banyak orang, banyak relasi, semua orang kalau ketong satu kali didengar, misalnya selama 20-30 tahun, beta sangat ragu kalau bapak mama teman-teman masih cari Tuhan. Karena biasanya orang pergi cari Tuhan itu kalau dia tidak bisa apa-apa lagi. Makanya Tuhan seringkali bawa kotong ke masalah, sakit penyakit supaya kotong cari dia. Makanya kalau sakit penyakit dan masalah itu membuat kita lebih dekat pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan lebih senang kita sakit dan punya masalah. Supaya kita dekat dengan dia. Ada satu mama, misalnya Mama Rini, Ibu Rini ini, Vio minta HP, Ibu Rini tidak mau kasih, tapi Vio menangis, rasa kasihan lalu kasih di Vio. Tapi setelah Vio punya HP, dia sudah ada waktu lagi dengan Mama Rini. Dia sibuk dengan HP, kira-kira Mama Rini bikin apa? Dia ambil kembali itu HP, supaya lu ada waktu dengan beta. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kalau berkat itu buat kita jauh dari Tuhan, tak salah kaki patah, kepala sakit, harta hilang semua. Gitu. Baru kita cari Tuhan. Nah, jadi Bapak teman-teman semua, saudara semua, di malam hari ini beta ajak ketong untuk sungguh-sungguh merenungkan kita punya hidup ini. Dan mari ketong belajar untuk bersyukur. Bersyukur bukan karena apa yang kita miliki saja, tapi bersyukur karena kita mengenal Tuhan yang sangat mengasihi kita. Beta tutup dengan bagian ini paling terakhir saya sampaikan. Bapak teman-teman tahu tentang Mazmur 23 yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Kerja gembala itu adalah melayani domba. Domba tidak pernah melayani gembala, tapi gembala melayani domba. Gitu ya. Artinya kalau kita bilang Tuhan adalah gembalaku, berarti Tuhan itu melayani kita. Itu satu. Yang kedua, ketong sering bilang begini, entah di WA atau ketong omong serlans, ketong bilang begini, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, gitu ya. Katanya sering mulai gitu, God bless you, Jesus bless you, begitu ya. Tuhan berkati. Kata berkat, ya, kata berkat itu bahasa Ibrani-nya adalah barak atau berakah. Barak atau berakah itu dia punya kata kedengarannya mirip dengan lutut, berek. Nah, di dalam tradisi Yahudi, Ibrani, berkat kalau bilang Allah berkati kita, berarti Allah tekuk lutut dan berkati kita, kasih kita makan. Itu arti berkat. Nah, kalau semua sudah seperti itu, makanya Yesus bilang, jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Karena Allah, kalau bilang Tuhan adalah gembalaku, dia berlutut dan dia kasih makan. Buktinya di mana? Yohanes 13. Kita kayak Yesus, dia buka dia pun jubah, dia ikat pinggang, dia berlutut dan basuh kaki murid-muridnya. Allah memberkati kita. Lalu apa yang kurang? Kita ini, ya, semuanya bukan miskin, bukan apapun. Semua cukup, hanya ketunggai hidup ini yang bikin kita miskin. Karena kita banding-banding dengan orang lain, lalu kita berusaha untuk jadi seperti orang lain, itu bikin kita miskin dan menderita. Padahal semua cukup. Tuhan bilang, orang jahat saja dia kasih hujan, kasih panas. Apalagi kamu, dia bilang, kamu tuh lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit, saya soalnya pernah pikir soal makan minum, Tuhan kasih makan. Rumput, besok pagi kita lihat bagus, siang disuruh layu, Tuhan hiasi. Bahkan Tuhan bilang, Salomo dengan segala kekayaannya tidak bisa buat dia sendiri lebih gagah dari rumput. Padahal pagi ada, sore tidak ada. Lalu apa yang kurang? Nah, mari kita bersyukur di momen ulang tahun ini. Sering ingat kalau di ulang tahun itu Alkitab hanya pernah cerita 2 kali ulang tahun. Satu ulang tahunnya Firaun, yang kedua ulang tahunnya Herodes. Akibat dari Herodes rayakan ulang tahun, Yohanes Pembaptis kepala dipenggal. Karena Salome puntarian. Salome itu yang sekarang orang cari itu, dimenari terlalu bagus. Herodes karena dalam mabuk ya. Jadi kota yang suka mabuk itu pikir-pikir dan sampai ketemu kata tak salah. Herodes minta salah kata karena dia mabuk. Dia mau tarik kembali, besok terlanjur omong itu ya. Yang kedua adalah Firaun. Ketika Firaun dirayakan ulang tahun, dia buat perayaan, akhirnya dia punya juru minum,
yang pernah melayani dia di penjara akui, beta harus mengaku kesalahan. Ya, dan ya Firaun bermimpi, ya, dan ceritanya sampai Yusuf ketemu Firaun dan Yusuf jadi Perdana Menteri. Hanya dua cerita itu. Ya sekarang ketika kita ulang tahun, kita mau dapat cerita Herodes atau Firaun, gitu ya. Tapi yang pasti, apapun itu yang membuat kita spesial di ulang tahun kita adalah bersyukur. Makanya di seluruh dunia yang namanya ulang tahun, orang selalu bersyukur. Tapi kembali ke tadi, bersyukur seperti apa? Gitu. Kita bersyukur karena apa? Kita bersyukur karena Allah memberkati kita. Dia menekuk lututnya dan dia kasih kita makan. Dialah gembala kita yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau bahasa Indonesia dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggris dia bilang, The Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya, saya tidak ingin apapun. Karena Tuhan gembalaku, saya tidak ingin apapun lagi. Tidak ada lagi yang saya mau. Kenapa? Karena Tuhan gembalaku. Itu sudah cukup. Sekali lagi kita semua tahu, tidak pernah ada domba yang melayani gembala. Betul ya? Kalau piara anjing, tidak pernah anjing datang layani kita. Tiap hari kita kasih dia makan. Ya. Gembala punya kerja adalah mengurus domba-domba itu, melayani domba-domba itu. Nah, kalau Tuhan saja melayani kita, masa kita tidak mau saling melayani dan kita tidak mau bersyukur kepada Dia. Nah, kiranya Tuhan berkati kita semua. Bagi saudara yang ulang tahun, beta yakin pasti sudah bersyukur pada Tuhan, dan beta yakin ya, Tuhan sudah memberkati saudara semua yang berulang tahun. Meskipun kalau kita rayakan ulang tahun ini sebenarnya, kalau mau kotong lihat umur ke Gabriel ini yang paling senang rayakan ulang tahun. Umur ke kotong lebih aja ulang tahun lah ya. Karena makin ulang tahun berarti ada yang berkurang gitu. Waktu hidup makin berkurang. Tapi justru dari situlah kita bersyukur ya. Makanya Mazmur 90 ayat 12, doa Musa dia bilang, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku punya hati yang bijaksana. Ketika saya berulang tahun, ajar saya untuk menghitung-hitung berkat-Mu Tuhan. Supaya saya punya hati yang bijaksana dan saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.